Materi Geografi SMA kelas 10 semester 2. Bab 2, Dinamika Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Nah, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengukuran unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di wilayah yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Berbagai unsur-unsur cuaca yang saling berinteraksi dan saling mengaruhi. Nah, unsur-unsur cuaca itu ada 7. Yang pertama yaitu penyinaran matahari. Matahari memancarkan sinar ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari memanaskan atmosfer dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada pemanasan secara langsung. Jadi pemanasan secara langsung ini itu pemanasan yang tidak menyebabkan perubahan pada atmosfer. Nah, yang kedua itu ada pemanasan tidak langsung. Jadi permukaan bumi menyerap sebagian panas dari sinar matahari kemudian menjadi panas dan memberikan pengaruh terhadap atmosfer pada lapisan bawah. Nah, proses pemanasannya itu bisa kalian lihat di kotak tersebut ya. Nah, yang kedua itu ada suhu udara. Suhu udara adalah unsur cuaca dan iklim yang berupa derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer. Ada 8 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suhu udara. Yang pertama, lamanya penyinaran matahari ke bumi. Yang kedua, pada ketinggian suatu tempat. Yang ketiga, pada keadaan awan. Yang keempat, keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Dan yang kelima, sudut penyinaran matahari. Yang keenam, bentuk permukaan atau relief. Yang ketujuh, kelembapan udara. Yang kedelapan, ada jarak dari laut. Nah, cara untuk menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggiannya itu dilakukan dengan rumus. Nah, rumusnya ada di kotak tersebut. Bisa kalian lihat ya. Dan contoh soalnya juga berada di sebelah kanan dari kotak pada rumus tersebut. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini rumus kedua. Jika diketahui ketinggian dua tempat, yang satu diketahui suhu udaranya dan satu tidak. Nah, maka menggunakan rumus ini. Contoh soalnya ada di bawahnya ya. Nah, yang ketiga yaitu ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di udara. Udara yang kita hirup mengandung uap air. Udara yang mengandung uap air maksimum disebut udara jenuh. Nah, kelembapan udara itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kelembapan udara mutlak atau absolut. Kelembapan udara absolut ini tuh merupakan jumlah uap air yang maksimal yang dapat tertampung di 1 meter kubik udara. Nah, yang kedua, ada kelembapan udara relatif atau nisbi. Nah, ini merupakan perbandingan uap air yang ada dengan uap air maksimal yang bisa ditampung di 1 meter kubik. Nah, rumus untuk menghitung kelembapan nisbi itu ada di kotak itu ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini contoh soalnya untuk menghitung kelembapan nisbi. Nah, ini juga soal contoh-contoh soal lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada tekanan udara.
Tekanan udara adalah tekanan yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara yaitu tinggi suatu tempat, suhu udara, sebaran laut, dan dataran. Nah, ini contoh soal dan juga rumus untuk menghitung tekanan udara di permukaan laut. Nah, yang kelima ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Nah, jenis-jenis angin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada angin laut dan angin darat. Nah, angin laut ini tuh bertiup dari arah laut ke arah darat. Nah, biasanya terjadi di siang hari. Kalau angin darat itu bertiup dari arah darat ke arah laut, biasanya terjadi di malam hari. Nah, yang kedua ada angin lembah dan angin gunung. Nah, kalau angin lembah itu dari arah lembah ke puncak gunung. Jadi anginnya tuh bertiup dari lembah ke puncak gunung dan biasanya terjadi di siang hari. Sedangkan kalau angin gunung itu dari puncak gunung, anginnya bertiup dari puncak gunung menuju ke lembah. Nah, biasanya ini terjadi di malam hari. Nah, yang ketiga ada angin fon atau angin jatuh. Jadi angin fon ini adalah angin yang terjadi sesuai hujan orografis. Angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelangsangan yang berbeda. Angin fon ini tuh terjadi karena ada gerakan massa udara yang naik pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter. Nah, naik di satu sisi lalu turun dari sisi lainnya. Nah, yang keempat ada angin muson. Jadi angin muson ini itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ini ada angin muson timur yang biasanya terjadi pada bulan April dan bulan Oktober. Dan ada angin muson barat yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Nah, yang kelima yaitu ada angin zenital. Jadi jenis angin zenital ini itu merupakan jenis angin yang naik dari daerah khatulistiwa karena pemanasan matahari. Jadi jenis angin ini tuh mengakibatkan banyak turun hujan di daerah khatulistiwa yang dinamakan dengan sebutan hujan zenital. Nah, yang kelima ada awan nih. Nah, awan tuh merupakan unsur cuaca dan iklim yang terbentuk ketika udara naik mencapai titik embun. Nah, kalau menurut bentuknya, awan tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama itu awan cumulus atau awan yang berkumpal kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada awan stratus atau awan yang berlapis-lapis. Dan yang ketiga ada awan cirrus atau awan serat. Nah, coba kalian lihat keluar rumah dan menurut kalian awan yang ada di langit-langit sekarang itu awan apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Nah, kalau berdasarkan ketinggiannya, awan tuh juga dibagi. Nah, yang pertama tuh ada awan tinggi. Awan tinggi itu terletak pada ketinggian 6 sampai 12 km. Di daerah sangat tinggi, awan dapat berupa kristal-kristal es. Nah, awan tinggi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, awan cirrus. Terus yang kedua, ada awan cirrocumulus. Dan yang ketiga ada awan cirrostratus. Dan yang kedua, jenis awan berdasarkan tingginya yaitu awan sedang yang kedua. Nah, terletak pada ketinggian 3 sampai 6 km. Nah, awan sedang ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada awan altostratus. Yang kedua ada awan altocumulus.
Dan yang terakhir ada awan nimbostratus. Nah, untuk jenis awan berdasarkan ketinggian yang nomor 3 yaitu ada awan rendah. Nah, awan rendah ini tuh terletak pada ketinggian kurang dari 3 km. Awan rendah adalah awan yang terbentuk atau terletak pada ketinggian kurang dari 6.500 kaki di atas permukaan laut. Awan rendah ini tuh dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada awan cumulus. Yang kedua ada awan cumulonimbus. Dan ketiga ada awan stratus. Dan yang keempat, yang terakhir ada awan stratocumulus. Nah, yang keenam di sini ada curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dalam waktu tertentu. Sedangkan hujan merupakan titik-titik air dari atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, ini ada peta isyhab. Nah, berdasarkan proses terjadinya, hujan tuh ada 6. Yang pertama ada hujan zenital atau hujan tropikal. Yang kedua ada hujan orografis. Dan yang ketiga ada hujan frontal. Jadi hujan ini disebabkan karena adanya pertemuan massa udara yang panas dengan massa udara yang tinggi. Terus yang keempat ada hujan siklonal. Jadi hujan ini itu terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi diikuti adanya angin yang berputar-putar pada titik tertentu. Dan yang kelima ada hujan muson. Jadi jenis hujan yang terjadi karena pengaruh angin muson. Seperti itu. Terus kalau yang keenam itu ada hujan buatan. Jadi hujan buatan ini tuh terjadi akibat campur tangan manusia dalam manipulasi keadaan fisik atmosfer lokal. Nah, untuk link materi dan UKBM-nya ada di situ ya. Jangan lupa untuk diklik dan UKBM-nya dikerjakan. Selamat belajar, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Bye-bye.